kasus-kasus apa ya, dari personel band kan awalnya mungkin saling saling apa ya, mungkin vokalisnya keluar terus saling ribut dan merembet kemana-mana, kena Agnes gitu kan. Jadi kalau kita sih lebih ke, karena penyanyi-penyanyi ini profesi penyanyi mulai ada yang ketakutan, akhirnya kita bentuk visi lah gitu. Jadi untuk kita menyatukan suara kita aja sebagai uh, para yang berprofesi sebagai penyanyi, pendapatnya tentang hal ini seperti apa, supaya nanti kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan ini. Tapi mungkin sempat juga pada akhirnya kakak lebih memilih untuk tidak menyanyikan lagu Dewa 19, mungkin seperti apa kak alasan kenapa? Iya kan, daripada ribut-ribut kan ya mendingan kita tunggu dulu apa yang menjadi keputusan di peraturan. Kalau kita tuh udah di mana-mana, harusnya aturan itu menjadi apa, tonggak kita untuk menjalankan satu kegiatan gitu. Jadi kalau sekarang kan ada persepsi yang berbeda tentang pasal-pasal, tentang undang-undang ini, tentang undang-undang hak cipta. Jadi biarkan ini dikomunikasikan dulu, nanti ya udah diskusi apa hasil yang terbaik untuk masalah royalti, performing right dan lain-lain ini. Ya nanti pihak-pihak yang berwenang ya, dari pemerintah, dari LMKN, dari DJKI, dari siapapun yang masuk di dalam ekosistem musik ini nanti berkomunikasi, dan aku yakin sih dalam waktu yang nggak terlalu lama ya, kita berdoa akan ada hasil yang nanti ketok palu lah. Ini yang kita apa namanya, kita akui sebagai dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita supaya semuanya itu nyaman. Tapi menurut kakak maksudnya bagus juga nggak sih hal kayak gini, atau mungkin malah bikin risu atau merugikan, atau seperti apa kak dengan kisah? Ya semua, menurut aku semua ada hikmahnya ya di balik. Kita nggak ada, siapapun nggak mau ada kejadian kayak gini, ribut-ribut antara pelaku-pelaku di dalam ekosistem musik ini sendiri gitu. Tapi ya ini kan memang kita juga nggak tahu bisa terjadi seperti ini, ya udah kita hadapi sama-sama. Yang jelas buat aku sendiri, aku juga penyanyi, aku pencipta lagu, yang sudah pasti aku juga pengen semuanya pelaku di industri musik ini mendapatkan haknya secara maksimal, secara wajar dan sesuai dengan undang-undang, dan semua yang terbaik buat ekosistem, bukan cuma buat penyanyi, bukan cuma buat pencipta lagu, buat pendengar juga, buat para pemangku yang dipercaya untuk mengkolek dan juga mendistribusikan royalti ini. Semua ini harus berbenah gitu. Jadi tidak ada yang kita mau salahkan dengan kasus ini. Seharusnya semua orang-orang yang ada di dalam ekosistem ini ikut andil untuk memberikan solusi terbaik. Mungkin ya cara-caranya yang seperti apa ya kita ikutin aja ke depan. Tapi lanjut tanggal komunikasi juga nggak 24 sih besok dengan kabarnya ada? Udah komunikasi lagi belum dengan pihak Ahmad? Aku nggak tahu ya, karena kalau aku kan tiap Senin ketemu sama kalian, tiap ini aku ngobrol, karena kemarin kan ketum kita kan baru umroh, jadi kita juga nggak mau hal-hal kayak gini mengganggu kegiatan-kegiatan yang lebih ini ya, maksudnya lebih khusus pribadi gitu. Jadi kita tunggu aja, karena ini kan penyanyi ini juga banyak, kita mendengar suara yang banyak, mana yang terbaik nanti pasti kita akan pilih ya. Mungkin yang terbaik kita ketemu di mana, di tempat yang paling nyaman lah, atau diskusi nongkrong warung kopi, itu nggak usah berdebat-debat misalnya, karena ini kan sebenarnya diskusi ya, karena kita sama-sama pelaku, sama-sama pemain di dalam, kalau ini sepak bola kita sama-sama pemain, kita harus menyuarakan ini sebenarnya kepada orang-orang yang selama ini menjalankan tugasnya tidak maksimal gitu. Berarti bisa dia bilang harapannya berharap juga untuk bisa duduk bareng berarti bang ya, maksudnya? Oh iya pasti, cuman kan kapan waktunya itu aja kita tunggu, karena aku sih yakin ya, karena ini kan tidak bisa cuma aku doang atau Kang Arman, Ariel, yang lain-lain itu semua kan ada waktunya, ada pekerjaan masing-masing juga yang sudah kita nggak tahu kontrak mereka udah berjalan atau gimana. Jadi kita benar-benar harus komunikasi supaya suara kita itu memang satu, apa yang mau kita suarakan seperti apa. Karena persepsi ini kan sebenarnya lebih ke masalah undang-undang, masalah persepsi pasal-pasal itu seperti apa. Nah kalau kita sih sebenarnya apapun itu, mau revisi undang-undang seperti apa yang terbaik untuk
ekosistem musik apapun itu. Nah, ini harus dicatat, apapun itu yang terbaik, semua profesi penyanyi itu pasti ikut gitu. Tidak ada keinginan untuk egois atau menang sendiri. Misalnya dibayar segini, yang pencipta segini, enggak. Kita ngikutin sebenarnya aturan yang memang berlaku gitu. Jadi kalaupun ada perubahan-perubahan dibicarakan baik-baik, disamakan persepsinya, dipertemukan dengan orang-orang yang mengatur ini secara undang-undang, ketemu ngobrol, ketok palu. Udah. Buat aku sih tanggal 24 besok kabarnya mau ada debat, apakah Visi sudah menerima undangan tersebut? Belum tahu ya. Aku baru pulang dari Jogja, jadi nanti kita cek lah ya. Bang Judika, abang melihat polemik ini tuh apakah miris gak sih bang? Miris gak sih? Atau karena ujung-ujungnya? Enggak, ujung-ujungnya buat aku hikmah, ada hikmahnya. Semua kan akhirnya dibicarakan. Jadi ini pasti ujungnya akan tetap hal yang baik. Aku percaya itu. Jadi apapun itu, mau terlihat seperti kita ada dua kubu berantem pada akhirnya tujuannya ini yang paling penting. Makanya kayak Mas Dhani misalnya sebut aku maling atau apa, aku nggak terlalu masalah karena tujuannya masih sama. Aku nggak mau ribut-ribut sama orang yang sebenarnya satu tujuan gitu loh. Artinya kita juga mau ekosistem ini berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, dengan siapa aja gitu. Jadi jangan cuma satu kepentingan. Jadi ini kepentingan bersama, harus dipikirin semuanya dari hulu ke hilir, siapa yang akan menjalankan ini, mekanismenya seperti apa, tarifnya seperti apa. Ini semua harus dibicarakan dengan seksama dan ya kita tunggu aja. Aku pikir sih akan ketemu nanti waktunya, itu aja aku sih. Berarti mungkin lebih hati-hati lagi nggak sih sekarang, maksudnya untuk membawain lagu-lagu orang lain gitu? Ya kalau aku kan lebih tertib aja, maksudnya daripada aku dianggap nanti kayak itu lagi kayak maling, atau aku kan punya lagu sendiri juga gitu kan. Aku punya laguku aja udah aku cukup untuk perform gitu loh. Jadi bukan masalah curi-curian lagu, enggak. Ini kan kemarin juga di Garuda dibayar sama penyelenggara gitu. Jadi tidak ada sebenarnya. Cuman ya itulah, kalau aku untuk sekarang ini aku memang menghindari dulu untuk membawakan lagu-lagu yang membuat nanti keributan gitu loh. Jadi udah aku main maksudnya aku bawain lagu-laguku aja. Kalaupun di request nanti kalau ada pihak-pihak yang ini, aku yang ngomong dulu gitu supaya tidak makin ini gitu loh, tidak makin apa sih namanya, makin ribut lah atau makin nggak kondusif situasinya. Biar kita aman-aman dulu lah, biar nanti ketemu ngobrol ya, karena lagu ini pada prinsipnya kan membawa kesenangan, menghibur, membawa ketenangan buat yang senang, buat yang sakit hati, patah hati, yang senang, jatuh cinta. Prinsip lagu kan sebenarnya ditulis seperti itu.